kita rasakan sehari-hari. Kita akan buka di dalam Kejadian 15 ayat 18 dan Kejadian 28 ayat yang ke-14. Ya, yang sudah ada firman Tuhan, saudara bisa catat, tapi saya berikan ayat-ayat ini ada di depan saudara. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah promise Tuhan. This is a promise of the Lord. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya, yaitu satu bangsa yang akan lahir dari Abraham, bukan dari Esau tetapi dari Ishak, dari Yakub. Dan bangsa ini, yaitu bangsa Israel, adalah satu bangsa perjanjian Tuhan. Tuhan memberikan perjanjian ini secara spesifik sekali dan luar biasa sekali. Kalau kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 18, ya, kita akan baca bersama-sama, oke? Jadi saudara tetap bersemangat, kita akan baca sama-sama ya. Mungkin kita bisa sama-sama bangkit berdiri, ya. Bacakan dengan keras, dengan segenap hati, peredaran darah saudara keluar, ya, berjalan dengan baik dan saudara tidak akan ngantuk. 2, 3. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Lanjutkan, Kejadian 28 ayat 14, 2, 3. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara perhatikan, dua ayat ini luar biasa sekali. Dua ayat ini luar biasa sekali. Saya bisa pinjam pointer saya. Dua ayat ini luar biasa. Ini adalah janji Tuhan kepada Israel. Janji Tuhan kepada Abraham, dan Abraham menurunkan Ishak, Yakub, dan Yakub mendapatkan 12 anak, dan dari 12 anak terjadilah suku bangsa Israel. Perhatikan ayat yang pertama. Tuhan punya rencana bahwa Israel bukan cuma menduduki sebuah tanah yang kecil. Hari ini kalau saudara pergi ke Israel, kalau saudara lihat di dalam peta Middle East di sini, Israel just only small, kecil sekali, ya. Mungkin gak lebih besar dari California, kecil sekali, ya. Akan tetapi kalau saudara lihat dari Kejadian 15 ayat ke-18, Tuhan punya janji yang luar biasa. Janjinya apa? Keturunanmu, batasan-batasannya adalah sungai Mesir dan sungai Efrat. Saudara bisa lihat? Berarti dia mulai, Tuhan mencanangkan janjinya kepada Israel, kamu akan menguasai dari Mesir sampai ke Irak. Saudara bisa lihat, ini adalah sungai Efrat, Euphrates River, up here, dari Syria ke Irak. Itu adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan berencana supaya Israel, dia punya kekuasaan sampai di Yordan, Aman, Beirut, Syria, dan Irak. Luar biasa sekali. Tuhan tidak punya rencana yang small untuk Israel. Bahkan di ayat berikutnya Tuhan bilang keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat blessing, akan mendapat berkat. Ayat yang kedua dan ayat yang pertama, kalau saudara lihat sampai hari ini, tidak terjadi. It won't happen. Tidak terjadi. Israel hanya menempati sedikit saja, kurang dari California, lebih kecil dari California, kecil sekali. Israel tidak bisa memenuhi panggilannya. Tuhan berencana buat gereja Tuhan
Bahwa rencana buat hidup saudara unlimited di hadapan Tuhan. Saudara bisa lihat, Tuhan gak punya cuma rencana, oh kamu cuma sekian porsi saja. Tidak. Karena itu jangan pernah membatasi Tuhan. Tuhan, saya cuma lulusan SMP. Atau Tuhan, gelar saja saya tidak punya. Ya, gelar saja S1 saja saya belum nyampe. Bagaimana Tuhan bisa pakai hidup saya? Jangan pernah membatasi kekuatan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup saudara. Amen. Jangan pernah batasi itu. Tuhan akan bisa pakai dengan caranya yang ajaib, asal saudara tahu caranya. Saudara bisa lihat, asal saudara tahu identitas saudara. Minggu lalu kita ada kesaksian, identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayatnya ke-12. Seberapa kamu menerima Dia, Jesus, kamu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Saudara bisa lihat, dan itu powerful sekali di hadapan Tuhan. Tuhan tidak punya rencana yang small, no. Tuhan punya rencana yang lebar di dalam hidup saudara. Tetapi ada masalahnya, kita akan belajar. Gereja Tuhan hari-hari ini hanya suka dengan yang small saja. Tidak bisa mengembang. Persis seperti bangsa Israel. Ada beberapa faktor yang menghambat. Kita akan selidiki lebih sedikit dalam apa yang terjadi di dalam bangsa Israel. Coba kita buka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Ini yang menentukan saudara. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Judges verse 2. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Saya akan bacakan. Ini menarik sekali. Perhatikan. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saja. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman. Perhatikan. Kalau saudara lihat ayat ini dikatakan bahwa lalu angel of the Lord, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini adalah yang menampakkan diri kepada Joshua. Ini luar biasa sekali. Malaikat Tuhan di sini bukan malaikat yang biasa. Ini adalah Tuhan Yesus di dalam perjanjian yang lama. Ya. Tuhan pada saat itu dia pergi dari Gilgal menuju ke Bokim. Dan dia berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan telah kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Ini satu teguran yang luar biasa dari Tuhan Yesus pada saat itu untuk kaum Israel. Teruskan ayat yang ketiga. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala ilah mereka akan menjadi jerat bagi kamu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, apa yang dilakukan bangsa Israel? Menangislah bangsa itu dengan keras. Ayat yang kelima, maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Kalau saudara lihat ayat ini, mengapa Tuhan sampai pergi dari Gilgal menuju Bokim? Alasannya saudara bisa ditemukan di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama. Saya berikan sedikit ayat. Mengapa peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi, coba kita buka di dalam Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-28.
28. Ini sebagai salah satu contoh. Karena ayat ini terus-menerus diulang-ulang di dalam Hakim-Hakim 1 pasal yang pertama, ayat ini terus dikumandangkan. Coba buka di dalam Hakim-Hakim 1 ayat 28. Tolong dibacakan buat saya. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Saudara lihat, setelah orang Israel menjadi kuat, as it came to pass when Israel was strong, pada saat bangsa Israel sudah kuat, pada bangsa Israel sudah kaya, sudah banyak duitnya,